teman-teman, langsung saja kita akan bahas tentang manajemen bisnis internasional. Kalian tahu tidak apa itu perdagangan internasional? Jadi, perdagangan internasional dapat dideskripsikan sebagai jual beli atau transaksi barang dan jasa oleh subjek ekonomi dari suatu negara kepada subjek negara lain. Adapun manfaat perdagangan internasional yang pertama yaitu kita bisa menjalani hubungan yang baik antar negara. Yang kedua, mendapatkan barang yang tidak diproduksi oleh negara kita sendiri. Yang ketiga yaitu bisa memperluas pasar dan menambah keuntungan. Next, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah masalah makroekonomi jangka panjang yang pada setiap periodenya mengharuskan masyarakat untuk terus menambah kapasitas kemampuannya dalam proses produksi barang dan jasa. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pendapatan nasional dan taraf hidup dengan ketersediaan suplai dan pemenuhan faktor-faktor produksi. Adapun komponen utama dalam proses pertumbuhan ekonomi di masyarakat yang pertama, amplifikasi modal, yaitu terjadi apabila pendapatan ditabung dan diinvestasikan guna menambah output di kemudian hari. Yang kedua yaitu presentasi pertumbuhan penduduk serta penduduk dalam angka kerja. Tingginya penduduk dengan usia produktif juga akan meningkatkan angkatan kerja dan jumlah penduduk yang lebih besar akan memperluas pemasaran dalam negeri. Hal ini terjadi faktor yang positif bagi pertumbuhan perekonomian negara. Yang terakhir yaitu teknologi yang semakin canggih. Menurut para ahli, kemajuan teknologi menjadi bagian terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Teknologi yang semakin canggih akan membuat proses produksi lebih efisien, memberikan nilai tambah dan bisa juga memperbaiki produksi. Jadi, kesimpulannya, perdagangan internasional terjadi karena perbedaan ketersediaan sumber daya alam, sumber daya modal, kemajuan teknologi, dan keterampilan sumber daya manusia di tiap negaranya. Teori yang paling umum digunakan untuk menerangkan tentang ekspor dan impor suatu negara atau wilayah adalah teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif. Next, materi yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang teori investasi asing atau FDI. Nah, kalian ada yang tahu nggak apa itu FDI? Jadi, FDI merupakan investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang perusahaan tersebut berada di negara lain. FDI termasuk dalam pembiayaan melalui modal dan menjadi penyumbang keuangan negara. Sebab FDI atau investasi asing langsung ini mampu berkontribusi cukup besar untuk pembangunan melalui transfer manajemen, transfer aset, dan transfer teknologi guna peningkatan ekonomi suatu negara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi FDI, yang pertama stabilitas politik dan ekonomi, yang kedua infrastruktur, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat pasar, yang kelima kebijakan pemerintah, yang keenam kebijakan pemerintah, yang ketujuh sumber daya, dan ke-8 iklim bisnis, dan yang terakhir ada faktor regional atau global. Adapun 3 manfaat dari adanya FDI bagi suatu negara yang pertama yaitu memperluas kesempatan kerja. Luasnya kesempatan kerja menjadi dampak dari adanya FDI yang masuk, namun penyerapan tenaga kerja pada proyek TNC mencapai angka 1%. Bahkan dalam bukunya mengatakan bahwa alasan keterbukaan lapangan kerja sangat terbatas disebabkan karena negara berkembang terdapat batasan kegiatan perusahaan asing tersebut di sektor pada modal saja. Yang kedua ada pengalihan teknologi yang lebih canggih. Banyak investor asing dalam meningkatkan modalnya, sehingga investor tersebut memiliki potensi sebagai sumber informasi yang bernilai tentang teknologi, proses dan metode pemasaran, serta pendekatan manajerial yang baru jika informasi mengenai teknologi dapat diterapkan di negara tuan rumah. Dalam jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas yang dihasilkan akan sangat berarti. Yang terakhir, bertambahnya tabungan dan cadangan devisa. Manfaat lain dari FDI yaitu adanya kenaikan jumlah tabungan dan cadangan devisa. Dampak dari investasi ini terdapat negara pembayaran memiliki pengaruh positif, sehingga FDI tidak dapat diabaikan.
Nah, adapun dampak positif FDA dalam suatu negara, yaitu terciptanya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, terbangunnya skill dan kompetensi tertentu pada tenaga kerja lokal, terbangunnya semangat kewirausahaan pada pengusaha lokal dapat lebih meningkatkan penghasilan yang cukup dan layak. Pengusaha lokal lebih terpacu untuk berpartisipasi bersama dengan asing dalam menghasilkan barang dan jasa yang lebih bermutu. Negara dapat memperoleh pemasukan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dari beragam aktivitas kegiatan usaha, sehingga pada gilirannya kualitas hidup seluruh masyarakat dapat meningkat. Adapun dampak negatif dari FDA tersendiri yaitu memiliki sejumlah efek negatif bagi kepentingan nasional. Dampak negatif sering muncul ketika badan penanaman modal dan pemberian izin yang merupakan pemegang kewenangan tidak melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan serta penindakan yang dijalankan secara konsisten. Jadi, kesimpulannya, melalui FDA, negara penerima dapat memperoleh berbagai manfaat seperti perluasan lapangan kerja, transfer teknologi modern, peningkatan cadangan devisa, serta peningkatan pertumbuhan.